mau nonton Kodrat 2 walaupun pada satu yang nonton. Dia doang yang nggak nonton ya. Biarin kayak celana ngatung. Wah boy. Udah. Oke guys, karena filmnya mulainya 16.45 dan di sini kita datang dari setengah 3 ketinggalan guys. Harus kita ngambil yang setengah 3 ya. Keliling-keliling dulu. Ya, udah. Kita review sama Basura. Basura pakai ska, pakai sok, Basura. udah lah, udah turun duluan ya. Bisa Jelas emang. Ayo guys, ayo guys. Pegangnya di situ balik. Kita udah beli paket nih dua. Tiga aja donatur. Terima kasih orang baik. Terima kasih donatur. Masya Allah. Ya Allah. Udah jangan. Bola berkah rezekinya. Anjir, Kodrat 2. Anjir. I'm OTW. Makasih Bang. Anjir. Makasih Bang. Kodrat 2 ini merupakan lanjutan langsung dari film pertamanya. Film ini melanjutkan kayak perjalanan Ustadz Kodrat dalam mencari istrinya, yaitu Aziza, setelah peristiwa yang tragis yang menimpa keluarga mereka. Jadi Aziza ini mengalami depresi berat akibat kehilangan anaknya. Sempat dirawat di rumah sakit jiwa dan kemudian bekerja di sebuah pabrik. Nah, permintaan yang menyimpan misteri mengerikan gitu. Dengan demikian, sequel ini tetap mempertahankan benang merah cerita sebelumnya, yaitu memperkenalkan konflik dan tantangan baru. Jadi di sini ceritanya itu lebih kepada istrinya gitu ya. Yang kalau misalkan Kodrat 1 itu kan lebih kepada anaknya. Jadi gitu. Terus yang kedua ini bagaimana karakter para pemain dalam film tersebut. Di sini Vino Gebastian itu kembali memerankan sebagai Ustadz Kodrat. Dia itu menampilkan karakter yang lebih dalam dan emosional dalam perjuangannya melawan kekuatan jahat dan usahanya menyelamatkan istrinya yaitu Aziza. Jadi di sini dia meruqyah melawan kekuatan jahat gitu-gitu. Terus si Aziza ini istri Kodrat yang menghadirkan dimensi emosional baru, beda dengan yang Kodrat 1. Di situ dengan perannya sebagai wanita yang berjuang melawan depresi karena ancaman mistis di sekitarnya. Jadi gitu. Nah, karakter Aziza ini menjadi pusat dari konflik dan emosi film ini, menambah intensitas cerita. Terus kalau misalkan sinematografinya, editing dan upaya lain dalam pembuatan film tersebut, itu film ini menawarkan adegan aksi yang intens dan ketegangan yang memacu adrenalin. Penggunaan efek praktikal dalam menggambarkan sosok iblis gitu. Aswala memberikan nuansa horor yang mencekam. Meskipun terdapat beberapa adegan yang terasa membosankan kalau menurut saya itu, dan karakter antagonisnya itu agak sedikit kurang eksplosif dibanding film pertama, secara keseluruhan Kodrat ini tetap berhasil gitu memberikan pengalaman horor, dan religinya itu sangat menyentuh dengan sentuhan aksi yang berbeda dari film horor sejenis lainnya. Jadi di sini religinya itu lumayan cukup diangkat juga. Terus kalau menurut saya ratingnya itu dari 1 sampai 10 itu Kodrat nih bisa dapat rating 8 ya. Jadi mendapatkan penilaian cukup baik. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, film ini tetap menawarkan pengalaman menonton yang terbaik gitu, yang menarik, kayak ada menegangkannya, cukup menegangkan, dan alur cerita juga cukup bagus, religi juga sangat cukup kuat. Secara keseluruhan ya dapatlah nilai 8 menurut saya. Halo guys, jadi kemarin kita anak-anak mulus baru aja nonton film Kodrat 2 di bioskop, tapi belum sempat kita review filmnya kayak apa karena ada kendala, yaitu Ipang atau Rival sudah harus pulang ke Tambun. Jadi langsung aja gue mau review film yang kemarin gue tonton, yaitu Kodrat 2. Mulai dari sequelnya, menurut gue itu sequelnya kurang nyambung dengan film yang pertama, karena film yang pertama itu lebih ngebahas tentang anaknya yaitu Alif, dan film yang kedua ini lebih ngebahas tentang istrinya. Jadi setelah Ustadz Kodrat berhasil mengalahkan iblis yang pertama, dan ternyata Ustadz Kodrat melanjutkan perjuangannya menyelamatkan istrinya dari gangguan iblis tersebut. Tapi menurut gua bagi kalian yang mau nonton film Kodrat 2 itu nggak perlu nonton yang pertama sih. Jadi kalian bisa langsung nonton yang kedua karena udah nyambung.
karena kalian udah otomatis paham lah tanpa perlu nonton yang ke-1. Dan untuk karakter pemainnya di sini ada Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat biasa, dan ada pemeran baru yaitu istrinya yang diperankan oleh Acha Septriasa yang sebagai Aziza. Dan ini Vino G. Bastian ini sama Acha ini sangat mendalami perannya lah, keren banget lah. Dari segi religinya dapet, dari segi romantisnya dapet, asik. Dari segi actionnya juga dapet. Vino G. Bastian ini keren banget bang. Dan dari segi sinematografi, editan, effort lain menurut gue tuh bagus banget. Karena penggunaan efek visual, pencahayaan, dan sound design itu pas. Menurut gue sound yang paling keren itu sound efek suara iblisnya. Itu dapet banget, bikin suasana makin mencekam aja. Walaupun iblisnya gak serem, tapi sound efek iblisnya keren banget sih. Mana iblis bisa ngaji kan, gokil. Sama rating keseluruhan, menurut gua ratingnya itu ya 8/10 lah. Karena ya minim jump scare. Gua tuh nonton film horor harus ada jump scare-nya. Ini kemarin gua gak kaget sama sekali nih masalahnya. Sama ya itu iblisnya kurang, menurut gua iblisnya kurang serem. Tapi suaranya udah bagus, suara iblisnya. Sama sequelnya juga gak nyambung sama yang pertama. Jadi gue kasih rating 8 lah. Ya keren banget filmnya, lu wajib nonton semua. Yuk. Hello guys, hari ini gue akan berpendapat atau mereview film Kodrat kedua. Nah, Kodrat yang satu ini dia lebih fokus ke keluarganya Alif, dan Kodrat yang kedua lebih fokus ke keluarganya Kodrat atau menyelamatkan Aziza. Nah, di sini menurut gua di sini adalah ceritanya fresh karena yang di awal itu tidak ketahuan bakal ada lanjutan. Dan ternyata ada Kodrat kedua. Dan karakter pemain di sini adalah Vino G. Bastian. Itu dia memerankan sebagai ustadz ya, atau peruqyah, dan dia sangat pas dalam berzikir, dalam melantunkan ayat-ayat ruqyah, dan sangat makhorijul hurufnya tuh sangat pas atau sesuai. Dan si Acha dia sangat mendalami peran sebagai istrinya Kodrat, dan dia memerankan yang bersekutu dengan iblis. Dia sangat mendalami. Dan di sini menurut gua sinematografinya itu dia bagus, keren, editannya halus, editannya sangat memuaskan, dan yang lebih seremnya itu di setannya ya, di iblisnya, di Zaduknya ini dia. Menurut gue itu lumayan serem, dan effort lain dalam pembuatan film ini adalah dia lebih menjelaskan tentang bagaimana keluarganya Alif berasal. Keluarganya Alif ya, anaknya Ustadz Kodrat ya. Di situ siapa istrinya, mengenalkan siapa anaknya gitu. Dari awal kecil gitu. Di situ dijelaskan dari misalnya si Alif anaknya Kodrat ini dari kecil dijelaskan di situ. Dan menurut gua ratingnya adalah 8,5 untuk film ini. Total keseluruhannya sangat bagus dan cocok untuk menemani lebaran kalian. Terima kasih. Oke, teman-teman dimanapun kalian berada, setelah mendengar pendapat-pendapat dari mereka, dan sekarang terakhir pendapat dari aku. Dan menurutku film Kodrat 2 ini dia membawa cerita baru
yang dari segi kodrat pertama dari istrinya itu tidak begitu terlihat, dan di kodrat kedua ini full membahas tentang si Azizah ini. Dan ya ceritanya sekarang menjadi cukup luas ya guys ya, ruang lingkup ceritanya menjadi cukup lebar, dan gak hanya di satu kampung, sekarang udah melebar, walaupun cuma apa ya, pabrik yang menjadi tempat Azizah bekerja, tapi membawa apa ya, membawa cerita tersebut ke yang lebih, ruang lingkup yang lebih besar gitu. Banyak buru-buru pabriknya, banyak orang-orangnya, jadi kodrat tuh berhubungan dengan orang-orang tersebut gitu ya. Dan yang gue suka tuh peran kodrat tuh benar-benar maksimal gitu di sini. Acha Septriasanya guys, beliau tuh aduh sangat luar biasa gitu memerankan Azizah gitu, yang aduh sholat taubatnya aja tuh bikin kita tuh meresapi benar-benar. Itu baru doa iftitah guys, belum Al-Fatihah, belum yang lain gitu. Ya Allah ampuni hamba gitu. Pokoknya Acha Septriasa tuh gokil banget, dan belum lagi Doni Alamsyah, iya nggak sih? Iya kayaknya Bang Doni Alamsyahnya itu cukup apa ya, cukup membantu. Dan yang paling gue pangling tuh di sini Septian Dwi Cahyo guys. Kan biasanya juga memerankan tentang sosok orang tua gitu, tapi sekarang tuh memerankan menjadi dukunnya gitu loh guys, menjadi paranormalnya gitu, dan itu bikin gue pangling. Tadinya gue nggak bisa menebak kalau itu Septian Dwi Cahyo, ternyata itu Septian Dwi Cahyo. Oke, di karakternya tuh udah maksimal banget gitu loh guys ya. Dan untuk sinematografinya, untuk editannya itu waduh kacau anjir. Ini effortnya luar biasa gitu kan, membuat filmnya itu bener-bener niat, bener-bener apa ya, dari segi ledakannya, dari segi yang gue suka adalah scene dimana kodrat menghadapi iblis di kamarnya tempat Acha Septriasa itu sholat. Itu gokil banget, gue hampir bertanya-tanya itu gimana cara lemarinya muter-muter gitu. Aduh, makanya kalian harus nonton gitu. Pokoknya gue paling suka yang di bagian itu, di kamar itu, di lorong itu, di kamar itu tempat Acha Septriasa sholat gitu. Gue paling suka di bagian itu. Dan ya rating untuk keseluruhan film kodrat ini ya guys ya. Film kodrat ini menurut gue akan kasih skor 8/10 gitu. Sebenarnya dengan beberapa hal gue suka sih, sebenarnya mau ngasih nilai lebih gitu. Cuma gue masih penasaran gitu, sama nah itu yang di akhir apa namanya, di akhir film tuh dari kodrat pertama tuh dimunculin guys orang-orangnya. Itu di luar ekspektasi gue kira nggak bakal ke situ lagi, ternyata nyambung lagi, dia bakal nyambung, bakal ada terusannya lagi. Jadi gue mohon kalian nonton biar kodrat ini bertahan gitu di apa, industri gitu, di industri perfilman gitu guys. Jadi ya udah cukup segitu dulu review dari Mulazers, dan ya terima kasih sudah menonton. Oh ya, mohon maaf juga videonya dibuat record seperti ini karena kita udah terlanjur miskomunikasi. Jadi setelah nonton kita pulang ke rumah masing-masing. Kita waktu itu ada ya nggak jadi tag pokoknya. Ya udah pokoknya gitu lah guys ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nonton kodrat.